Oke Pak Ustadz, gimana nih yang tadi Pak Ustadz, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pasti Ramadan ini adalah Syahrul Quran, karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya pesan di dalam Ramadan bukan hanya puasa, tetapi juga bagaimana kita menegakkan malam dengan Qiyamul Lail. Kemudian juga membaca Quran, kenapa? Karena ini adalah Syahrul Quran. Untuk iktikaf, memakmurkan masjid. Bahkan juga bulan untuk sedekah, karena sedekah dilipat gandakan melebihi dari bulan-bulan sebelumnya, 70 kali lipat. Nah, makanya ini bulan yang luar biasa penuh berkah. Artinya ada Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Apalagi kaitan dengan Al-Quran. Nah, di situ ada nuzul Quran juga di bulan Ramadan ini. Maka luar biasa meninggikan derajat kita, karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apalagi ini tidak hanya belajar, tapi juga menghafal. Apalagi nanti memahami dan mengamalkan dan menyebarluaskan. Itu luar biasa. Satu. Kedua, itu akan menjadi penebus dosa-dosa. Ketiga, akan menjadi masuk kakaknya Allah, keluarganya Allah. Jadi nanti Allah itu, kalau di sini mudahkan ada kakak ya, itu di antara masuk kakaknya Allah, ahlullah itu siapa? Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai dicoret ya. Iya. Nah, kalau kamu meninggalkan Quran nanti akan tercoret. Itu semuanya. Makanya luar biasa ini. Bahkan nanti kalau kita bahas begitu panjang lebar kaitannya dengan fadilah, keutamaan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Pak Ustadz, ini seperti biasa nih ya, daripada teman saya ini nyelak kita untuk bertanya, mending kita kasih kesempatan. Ji, silakan Ji. Siap. Dikasih kesempatan nih Ji. Kayaknya seru banget nih kayaknya nih. Jadi kaitannya sama baca Quran tadi, Pak Ustadz, kan ada kefadolannya. Saya pernah dengar potongan dalil, tapi lupa lagi nih. Salah satunya lam akulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamim harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Nah itu gimana tuh Ustadz tuh? Itu menunjukkan betapa orang membaca Al-Quran itu punya reward, punya pahala, bukan sekedar per kata, tapi per huruf. Per huruf. Jadi alif lam mim tidak dihitung dengan satu, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masing-masing 10. Bicara alif lam mim itu sudah dapat 30 pahala. Makanya orang yang ya tata itu orang yang terbata-bata. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang sudah kiai, orang ajengan, ustadz, al-mukarram siapa, dia sudah lancar, pahalanya tidak sebesar orang yang mau belajar. Karena diulang-ulang tadi. Apalagi gitu ya? diulang-ulang, tapi yang sudah lancar nggak usah begitu. Oke Pak Ustadz, ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali nih untuk saudara kita. Kan beliau selalu juara 1 ya dari dulu. Always be champion, gitu. Nah, dan apalagi saat ini nih udah kualitasnya itu juara 1-nya tuh internasional gitu. Nah, gimana caranya seorang Samsuri itu untuk menjaga hati supaya tidak sombong, terus nggak ngelihat orang, lu mah gue udah ini, nah tidak ria gitu. Dan itu hebatnya, juara MTQ itu memang beda dengan juara yang lain. Sejak tadi duduk di situ, Masya Allah, takzimnya begitu takbir, tidak pernah loh bintang-bintang tamu langsung mau cium tangan. Luar biasa. Gimana? Gimana itu caranya? Memang ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Suara yang Allah titipkan ke saya itu menjadi amanah bagi saya yang akan nanti saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jangan sampai suara yang Allah kasih ke saya terus saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Maka dari itu setiap kali saya tampil terus ada dipuji, disanjung segala macam, saya tetap kembalikan bahwa semua ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bilang. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban saya nanti di akhirat kelak. Jadi saya merasa ya saya tidak apa-apanya ya, selain dari rahmat Allah, karunia Allah. Jadi begitu. Samsuri, ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda semuanya penonton ngopi untuk mencintai Al-Quran itu gimana sih gitu supaya mereka nih benar-benar tahu gitu bahwa Al-Quran ini dibutuhin sebenarnya sama mereka, bukan Al-Quran yang butuh mereka gitu. Ya untuk teman-teman anak muda yang ada di luar sana, ketika kita membaca Al-Quran itu seperti yang Ustadz Wijayanto katakan tadi itu, kita sudah menjadi ahlul Quran, kita sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam sebuah hadis itu pernah Rasulullah bersabda, Innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Terus
qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, kata para sahabat. Terus Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Qur'an, mereka yang mencintai Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Terus mereka akan menjadi keluarganya Allah. Jadi keluarganya presiden aja kita bangga luar biasa, apalagi menjadi keluarganya Allah. Terus jadi orang-orang yang khassatuh, orang-orang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi keinginan kita, Allah akan kabulkan. Terus Allah akan mempermudah apapun permasalahan hidup kita. Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hidup kita. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Saya sudah merasakan bagaimana berkahnya Al-Quran itu luar biasa banyak gitu. Alhamdulillah sampai saya bisa memberangkatkan orang tua umroh, mendaftarkan haji orang tua. Itu semua karena Al-Quran. Yang awalnya isi rumah saya itu tidak ada, sederhana gitu. Tapi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan itu semua. Alhamdulillah sudah punya rumah pribadi, kendaraan pribadi, itu karena Al-Quran itu. Segitu besarnya berkah Al-Quran. Itu saja hanya di dunia saya pikirkan, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Disebut keluarga Allah itu aja ada poin luar biasa. Loh, kita ini mohon maaf, jangankan ini kita keluarga jenderal saja, itu mau di jalan raya merasa tenang loh. Karena bapak kita jenderal gitu. Apalagi kita keluarga pejabat, insya Allah kerjaan itu otomatis nanti ada saja loh. Kalau orang keluarganya pejabat, otomatis investasi juga. Karena ini keluarganya Allah. Apalagi keluarganya Allah. Masya Allah. Semuanya miliknya Allah. Jadi luar biasa. Subhanallah. Satu akan jadi keluarganya Allah. Kedua mudah dikabulkannya doa. Disejajarkan para nabi. Menjadi syafaat di hari kiamat. Bahkan nanti menjadi mahkota bagi orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kalau gitu kita lanjut ngopi. Ya, dan ini. Dan terima kasih banyak kepada Syamsuri. Ustadz, insya Allah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Amin.